Halo, perkenalkan nama saya Istina Potongki dari jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember, Prodi Gizi Klinik dengan NIM G42182285. Nah, hari ini kita akan melakukan diklat tentang penjama makanan. Nah, apa itu sih penjama makanan? Nah, penjama makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan atau langsung melakukan dengan makanan atau peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian bahan makanan. Nah, itu penjama makanan. Jadi orang yang menyiapkan makanan, membersihkan makanan, pengolahan makanan, penyangkutan makanan, sampai dengan penyajian bahan makanan. Jadi dalam proses bahan makanan itu peran penting bagi si penjama makanan ini adalah sangat besar sangat besar perannya. Jadi penjama makanan itu harus menangani bahan makanan yang sering menyebabkan kontaminasi mikrobiologis. Nah, apa itu mikrobiologis yang hidup di dalam tubuh, di dalam maupun pada tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan bisa melalui makanan, bisa melalui pakaian, terus yang penyakit itu bisa terdapat pada kulit, terus hidung, mulut, saluran pencernaan, rambut, kuku, dan tangan. Nah, penjama makanan itu sendiri ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diatur tentang kesehatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 itu diatur tentang pangan. Sedangkan bab 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6, 7, 8, 9 ini mengatur tentang sanitasi pangan, dan juga pasal 10 sampai dengan pasal 12 tentang bahan tambahan pangan. Nah, menurut Permenkes menurut Permenkes 712 garis miring Menkes garis miring Pers garis miring 9 garis miring 1986 diatur tentang persyaratan kesehatan jasa boga yang telah diubah dan dengan Permenkes garis miring 362 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 4 1998. Nah, kalau Permenkes nomor 304 garis miring Menkes garis miring Per sedang garis miring 89 ini diatur tentang persyaratan kesehatan rumah makan dan juga restoran. Sedangkan Permenkes nomor 236 pada tahun 1997 ini diatur tentang persyaratan kesehatan makanan jajanan. Personal hygiene itu merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan bahan makanan yang aman dan juga sehat. Nah, hygiene dalam mengelola bahan makanan itu ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh, mengenakan seragam kerja yang telah ditentukan dalam keadaan yang bersih dan juga sehat. Yang berikutnya adalah menerapkan prosedur mencuci tangan sebelum mengelola makanan yang benar. Nah, yang berikutnya adalah menghindari kebiasaan yang higienis dan kebiasaan buruk. Nah, yang berikutnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan yang terakhir ini adalah lapor ketika sakit. Jadi jika Anda sakit sebelum mengelola bahan makanan, lebih baiknya jangan bekerja dulu. Jadi kalau sakit libur dulu, takutnya terkena penyakit melalui
bisa jadi kamu bersin atau batuk, itu kan bisa terkena. Memang walaupun kamu pakai masker, kalau sakit ya lebih bagusnya istirahat dulu, kayak begitu. Nah, kebersihan tubuh. Sebelumnya kita sudah bahas ya, kebersihan tubuh mulai dari potong kuku yang benar. Jadi jika kukunya panjang dipotong. Nah, yang berikutnya adalah tidak memakai pewarna kuku atau nail polish. Jadi kalau sebagai penjama makanan tidak boleh menggunakan namanya kutex. Yang berikutnya adalah luka harus tertutup dengan plester atau berwarna terang. Jadi kalau kamu memiliki luka di jari ataupun dimanapun harus menggunakan atau harus tertutup. Dia bisa pakai plester. Yang berikutnya adalah pakaian kerja. Mengapa penting pakaian kerja ini? Mengapa penting? Nah, karena pakaian kerja ini dapat membawa kuman dan juga debu yang dapat terkontaminasi pangan, sehingga pengelola makanan itu diharuskan yang pertama menggunakan pakaian yang bersih. Yang kedua, memakai pakaian kerja yang sesuai seperti celemek yang bersih, tutup kepala yang bersih, sarung tangan dan juga masker. Nah, itu harus ya sebelum bukan sebelum tapi saat mengelola bahan makanan. Nah, yang berikutnya adalah lepas pakaian kerja jika kamu ke kamar mandi atau ke toilet. Yang berikutnya adalah jika kamu keluar dari ruang mengelola bahan makanan, melepas pakaian kerjanya. Takutnya kita kan tidak tahu di luar tuh kita akan mau membuat apa saja. Nah, melalui itu bisa terkontaminasi, sehingga di rumah sakit itu mengharapkan untuk melepas pakaian kerja jika meninggalkan ruangan pengelolaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah seragam kerja yang benar. Itu yang tadi saya bilang. Yang terpenting yang harus diperhatikan adalah mengenakan topi atau penutup rambut yang bersih yang tadi. Setiap hari menggunakan seragam yang bersih. Gunakan sarung tangan dan juga masker yang benar. Bila diperlukan, lepas celemek atau aprons ketika meninggalkan area pengolahan bahan makanan. Dan yang terakhir adalah kenakan sepatu atau alas kaki yang sesuai atau yang bersih, yang tertutup. Cara mencuci tangan yang baik. Yang pertama, berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Nah, kalau sudah tangannya bersih, mengelola makanan itu kan aman, sehat gitu. Nah, kemudian kesehatan dan kebersihan pengelola makanan. Nah, pengelola pangan atau makanan harus sehat.
jika sakit segera melaporkan ke pengelola kantin atau tidak bekerja langsung pada pengelola makanan. Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau sakit lebih bagusnya kamu istirahat dulu, tidak usah bekerja. Nah, tindakan terhadap karyawan jika sakit. Nah, jika karyawannya sakit, pengelola pangan sakit tenggorokan atau disertai dengan demam, kemudian demam, mual-mual dan juga muntah, diare, disertai kulit tubuhnya kekuningan, itu tindakan yang harus dilakukan adalah jangan diizinkan bekerja dan berada di area pengolahan pangan penyajian itu. Nah, itu sangat berpengaruh besar jika orang tersebut dia mengalami sakit atau karyawan tersebut sakit. Itu adalah suatu pengaruh besar terhadap penjama makanan dan juga konsumen. Itu cepat sekali kontaminasi terhadap makanan. Nah, kesimpulan dari semua materi penjama makanan ini adalah dilarang merokok di dalam ruangan atau tempat pengelola pangan, dilarang meludah sembarangan di dalam ruangan pengelola pangan, dan ketiga adalah mencuci tangan dengan bersih. Nah, setelah membuang air besar atau setelah keluar dari kamar mandi harus mencuci tangan dengan air keran yang mengalir menggunakan sabun. Nah, yang keempat adalah dilarang menggaruk-garuk ke bagian tubuh sewaktu pengelola pangan dan juga menyiapkan makanan. Dan terakhir, dilarang memegang, mengambil atau memindahkan atau mencicipi bahan makanan matang dengan tangan yang kotor. Nah, itu poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengelola bahan makanan. Baik, sekian dari materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa, kurang lebihnya kita melengkapi sama-sama. Kurangnya, yang bagusnya ayo kita tingkatkan lagi. Terima kasih, berjumpa kembali.